Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nadim, NIM 1120092. Di video ini saya akan mempresentasikan hasil wawancara dari keluarga Ibu Zubaidah guna untuk memenuhi tugas mata kuliah psikologi keluarga. Yang pertama, 1. Identitas. Nama ayah Wahuri, usia 54 tahun, suku bangsa Jawa, agama Islam, pendidikan sekolah dasar, pekerjaan buruh, alamat Duku Pucanglor, RT 01 RW 12 Desa Kebonrewo Pucang, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan. Nama Ibu Zubaidah, usia 51 tahun, suku bangsa Jawa, agama Islam, pendidikan sekolah dasar, pekerjaan berjualan. Alamat Duku Pucanglor, RT 01 RW 12, Desa Kebonrewo Pucang, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan. Yang kedua, deskripsi. Keluarga Ibu Zubaidah menempati rumah yang terletak di pedesaan. Bangunan rumahnya terbuat dari tembok dan sudah bercat. Bagian dalam rumah terdiri dari ruang tamu, 2 kamar tidur, ruang keluarga, dapur, dan kamar mandi. Di dalam ruang tamu terdapat meja dan kursi, dan biasanya dipakai untuk parkir motor juga. Kemudian ada ruang keluarga. Di situ ada kasur dan dipakai tidur untuk anaknya. Kemudian kamar yang pertama dipakai untuk orang tua, dan kamar kedua dipakai untuk anak yang sudah dewasa. Dan kemudian di akhir ruangan terdapat dapur dan kamar mandi. Pak Wahuri bekerja sebagai buruh pembuatan batu bata, sedangkan Bu Zubaidah berjualan di sekolah PAUD mulai pukul 8 sampai 10 pagi. Pak Wahuri dan Ibu Zubaidah memiliki 6 orang anak, 1 anak laki-laki dan 5 anak perempuan. Anak pertama dan kedua sudah berkeluarga dan sudah tidak tinggal bersama lagi dengan orang tuanya. Sedangkan anak yang ketiga bernama Nur Izati, berusia 23 tahun dan sudah bekerja. Anak keempat Hamim Barul, berusia 21 tahun dan sudah bekerja. Anak yang kelima bernama Duk Kofiko, berusia 19 tahun dan masih duduk di bangku SMK kelas 2. Dan anak yang terakhir bernama Dewi Aisyah, masih berusia 13 tahun, duduk di bangku SMP kelas 1. Yang ketiga, perspektif orang tua. Menurut Ibu Zubaidah, beliau termasuk ibu yang bertanggung jawab sebagai orang tua untuk mendidik anaknya agar menjadi anak yang soleh-soleha dan bermanfaat bagi keluarga maupun lingkungan sekitar, terutama dalam mendidik bidang keagamaan, pendidikan, dan pergaulan. Hal tersebut agar Ibu Zubaidah ingin nasib anak-anaknya merasa lebih baik dari orang tuanya. Beliau mendidik keagamaan kepada anak-anaknya sejak kecil untuk masuk ke sekolah diniyah dan selalu mengingatkan kepada anak-anaknya untuk sholat 5 waktu dan berjamaah. Dalam hal pendidikan, beliau juga berkeinginan agar semua anak-anaknya tidak sampai tamat sekolah dasar seperti kedua orang tuanya. Hal tersebut terbukti dengan keempat anaknya yang sudah tamat sekolah menengah atas. Kedua orang tuanya selalu berjuang keras untuk memfasilitasi dalam kegiatan pendidikan,
seperti dalam memfasilitasi kendaraan untuk menuju ke sekolahannya. Dan setiap malam beliau mengingatkan kepada anak-anaknya untuk belajar. Sedangkan dalam mendidik pergaulan, beliau menyuruh anak-anaknya apabila bermain tidak pulang terlalu malam dan agar bisa membagi waktu dengan baik antara bermain dan belajar. Ibu Zubaidah berharap kepada anak-anaknya agar semua ilmunya bermanfaat dan cita-citanya anaknya tercapai dan mendapatkan ridhonya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, perspektif anak. Sesuai yang dikatakan orang tua, Hamim Barul mengatakannya, ibunya mendidik kepada anak-anaknya dengan baik. Hal tersebut sering terjadi apabila sudah masuk sholat 5 waktu, orang tuanya selalu mengingatkan untuk sholat dan juga pada setiap malam selalu mengingatkan untuk belajar sebelum menonton televisi atau bermain. Dan apabila anaknya melakukan kesalahan, ibunya selalu menasehati. Dari kedua orang tua tersebut, Hamim paling dekat dengan ibunya karena sifatnya yang penyayang dan penuh perhatian. Dan juga kedua orang tua tersebut telah mengatur keuangan anak-anaknya agar uangnya tidak disalahgunakan. Setiap anaknya mendapatkan gaji selalu menunjukkan kepada orang tuanya dan membagikannya. Yang kelima, observasi. Secara umum, keluarga Ibu Zubaidah cukup terbuka dalam memberikan keterangan selama wawancara. Ibu Zubaidah sendiri adalah orang yang baik dan ramah. Setiap kali teman anak-anaknya yang berkunjung, beliau menyambut dengan baik dan berusaha menghargai tamu dengan tampil dengan rapi dan sopan, serta menyediakan teh hangat dan sebagainya. Sedangkan untuk saudara Hamim Barul adalah orang yang baik, tidak memandang untuk berteman kepada siapapun, dan dia selalu mengalah apabila ada perselisihan dengan saudaranya. Selama wawancara berlangsung, Hamim sering menjawab dengan tegas. Pendapat saya tentang keluarga tersebut adalah keluarga yang harmonis. Keluarga tersebut sudah mendidik dengan benar kepada anak-anaknya, dan anak-anaknya itu selalu melaksanakan sholat 5 waktu. Hal tersebut terbukti apabila saya berpergian dengan anaknya yang bernama Hamim, selalu ingat sholat meskipun sedang berada di jalan untuk mencari masjid sebenar. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.